Selamat datang di dapur saya. Kali ini saya akan sharing salah satu kuliner khas Kota Makassar, yaitu coto Mangkasara. Sebutnya coto ya teman-teman, bukan soto. Karena seringkali teman-teman yang bukan berasal dari Makassar sering salah sebut coto menjadi soto. Coto ini biasanya dimakan bersama dengan ketupat atau burasa. Kuahnya yang harum dengan bau kacang tanah ditaburi dengan irisan daun bawang dan bawang merah goreng. Ditambah dengan kecap manis, perasan jeruk nipis, dan sambal tauco. Wah, benar-benar nikmat. Isian dari coto ini selain daging sapi juga ada babat, lidah, jantung, hati, otak, dan lain-lain. Kalau saya paling suka dengan isian lidah. Karena itu kali ini saya masak coto dengan lidah dan daging sapi. Nah, langsung ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan 2 buah lidah sapi dan setengah kilo daging sapi bagian paha. Siapkan pula daun salam, lengkuas dan serai yang sudah digeprek untuk nanti dimasak bersama dengan air cucian beras yang ketiga dan keempat, kira-kira banyaknya itu 2 liter. Bahan lainnya ada juga kacang tanah yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Juga ada bumbu-bumbu halus yaitu lengkuas, ketumbar, serai, bawang merah, dan bawang putih. Pertama-tama, masukkan daging dan lidah sapi, juga daun salam, serai dan lengkuas yang sudah digeprek ke dalam panci presto. Oh ya, sebelumnya lidah sapi ini terlebih dahulu sudah saya rendam sebentar dengan air panas untuk mengelupas kulit putih yang melekat di lidah sapi. Lalu tuangkan air cucian beras ke dalam panci, tutup dan masak sampai dagingnya empuk. Sementara menunggu dagingnya empuk, panaskan wajan, lalu tuang minyak ke dalam wajan. Kemudian masukkan kacang tanah ke dalam wajan, goreng dengan menggunakan api sedang, cenderung kecil, sambil sesekali diaduk-aduk. Setelah kacangnya berubah warna menjadi kecoklatan, tetapi jangan sampai gosong dan pahit ya. Segera angkat dan tiriskan. Siapkan blender, tuang kacang tanah ke dalam mangkok blender, lalu blender sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini halusnya ya teman-teman, supaya nanti kuahnya nggak berasa kasar. Sementara itu, untuk bumbu halus, ketumbar disangrai lalu ditumbuk sampai halus. Serai dan lengkuas saya iris-iris tipis supaya lebih mudah saat di blender. Sedangkan bawang merah dan bawang putih tidak perlu diiris. Selain ketumbar, tuang masuk semua bumbu halus ini ke dalam mangkok blender. Tambahkan dengan minyak goreng secukupnya, lalu blender sampai halus. Nah, seperti ini tampak bumbu halusnya setelah melalui proses blender. Panaskan minyak di wajan, lalu tuang masuk bumbu halus ini ke dalam minyak. Aduk-aduk, tumis sampai harum dan kecoklatan. Ingat untuk selalu diaduk supaya tidak melengket ke wajan dan jangan sampai gosong. Nah, setelah bumbu ini agak kering gitu, angkat dari wajan dan sisihkan.
Nah, ini semua bumbu-bumbu yang siap untuk digunakan. Kacang tanah yang sudah halus, bumbu halus yang sudah ditumis, ketumbar yang sudah disangrai dan dihaluskan, kaldu jamur, garam, dan merica. Cek dagingnya, kalau sudah empuk, angkat dari panci dan sisihkan. Kemudian, air rebusan daging pindahkan ke panci kompor. Masukkan semua bumbu-bumbu ke dalam panci air rebusan daging. Mulai dari tumisan bumbu halus, lalu tambahkan juga kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Baru kemudian tambahkan ketumbar, kaldu jamur, garam, dan merica. Aduk sampai tercampur rata, koreksi rasa, sesuaikan dengan selera masing-masing. Hanya perlu diketahui, kuah coto ini biasanya memang tidak terlalu asin. Karena saat nanti dimakan dengan sambal coto ini asin. Karena penggunaan tauco yang memang rasa asinnya lebih kuat. Kemudian, potong-potong kecil daging sapi dan lidah sapi yang sudah empuk tadi. Siap untuk disajikan. Terakhir, pembuatan sambal tauco yang merupakan ciri khas dari sambal coto ini. Panaskan minyak, masukkan cabai rawit yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sejenak, lalu tambahkan dengan tauco sebanyak 2 sendok. Karena penggunaan tauco yang cukup banyak, maka tidak perlu lagi ditambahkan garam karena rasa tauco ini sudah cukup asin. Kemudian, tambahkan sedikit air dan aduk-aduk lagi. Terakhir, tambahkan dengan kaldu jamur. Dan kalau dirasa terlalu kering, bisa tambahkan lagi sedikit air. Aduk sampai tercampur rata dan angkat dari wajan. Nah, teman-teman, berakhir sudah sharing resep coto Makassar yang banyak di-request oleh teman-teman. Jangan lupa komen ya kalau sudah di-recook. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.